Dedi selaku pengawas di Kampung Jamu. Kita ingin menanyakan seperti apa sih Pak tumbuh-tumbuhan yang ada di sini, dan mungkin seperti apa situasi yang saya rasakan ini cukup asri ya Pak ya. Mungkin tahun berapa sih Pak kalau boleh tahu berdirinya Kampung Jamu ini? Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi Kampung Jamu Organik ya di Semet Kado kita mulai buka itu tahun 1997. Jadi sudah lama. Jadi sekarang hampir 23 tahun ya cukup lama. Nah, jadi yang kita berada di Kampung Jamu Organik luasnya lumayan luas ya, 10 hektar. Nah, sampai saat ini kita sudah menanam koleksi tanaman toka ya, tanaman obat kosmetik aromatik. Sampai hari ini sudah ada sekitar 700 tanaman yang sudah kita koleksi. Wow, itu tadi kosmetik, terus ada jamu-jamuan. Iya, obat kosmetik aromatik ya, oka ya. Nah, jadi ada beberapa tanaman yang biasanya kita gunakan sebagai tanaman obat, bahan kosmetik dan bahan aromatik. Di Kampung Jamu Organik hampir semuanya ada gitu. Nah, dan semuanya yang kita budidayakan secara organik tanpa menggunakan bahan kimia. Wow, kalau di sini paling ramai itu Pak hari apa sih Pak? Kunjungan masyarakat? Karena yang datang itu kebanyakan itu dari ini ya, dari dari pendidikan gitu ya, terus dari komunitas ibu-ibu. Ya. Jadi memang menyebar lah. Dari mulut ke mulut ya berarti. Betul, ada ya. tempat. Paling kebanyakan dari anak sekolah, Mak. Anak sekolah Mungkin ya? ya anak sekolah. Paling kebanyakan juga dari mahasiswa farmasi gitu ya. Nah, itu jadi mereka biasa rata-rata ingin belajar bagaimana cara mengenal jenis-jenis tanaman obat, kosmetik aromatik, serta mereka juga kebanyakan ingin tahu bagaimana penyiapan bahan baku yang terstandar. Nah, ada satu lagi, mereka paling senang kalau datang ke sini, mereka ingin belajar bagaimana cara membuat jamu yang sederhana. Oh, itu ya. juga bisa di sini langsung ya Pak? Bisa, ya? semuanya. Jadi tamu yang datang ke sini, apa sih yang mereka dapatkan? Yang pertama, mereka bisa melihat jenis-jenis tanaman obat, kosmetik aromatik, terus juga mereka bisa mengetahui bagaimana penyiapan bahan baku yang terstandar. Terus juga di samping itu mereka juga bisa belajar bagaimana membuat jamu yang terstandar juga ya. Salah satunya mungkin sebagai contoh kunyit asam. Kunyit asam itu banyak digemari ya Pak ya. Betul. Nah, untuk ibu-ibu nih dan perempuan. Nah, yang paling banyak itu ya konsumen yang datang ke Kampung Jamu Organik itu adalah ibu-ibu ya, kalangan mama ya. Jadi memang konteksnya itu sekarang itu jamu itu mungkin trennya itu ataupun identik dengan mama. Iya, jadi itu yang kan paling perawatan banyak, juga ya Pak ya. Betul, perawatan. Nah, di Kampung Jamu Organik bukan hanya sekedar kita bisa melihat tanaman obat, tapi di Kampung Jamu Organik sudah mempunyai 5 konsep Pak. Jadi di Kampung Jamu Organik ada koleksi tanaman obat, ada kedai sehat, ada pabrik jamunya, ada klinik jamu, serta ada training center martapila. Jadi konsepnya utuh ya. Mulai dari hulu ke hilir ada, mulai dari perawatan, mulai dari bagaimana supaya kita sehat, sampai bagaimana cara merawat tubuh supaya tetap cantik ya. Di Kampung Jamu Organik ada. Ada. Ya. Pak, ini kan terkait pandemi ya Pak ya. Ini kan pasti kita harus meningkatkan imun tubuh, kekebalan tubuh. Ya. Jamu apa sih Pak yang biasanya dipakai untuk imun itu Pak? Nah, ini yang paling banyak jadi heboh ya sekarang. Betul ya. Iya. Jadi sekarang itu tentunya kita kembali ke alam. Nah, orang tua kita zaman dulu itu sebenarnya sudah terbiasa dengan jamu, dan bahkan yang jamu-jamu yang mereka minum itu, konsumsi itu kebanyakan itu untuk membuat badan kita menjadi itu kebal ya. Nah, yang paling banyak, yang paling bagus itu kalau menurut saya ada tanaman-tanaman diantaranya itu meniran itu bukannya ada daunnya ya Pak ya? Oh, ada, nanti kita jalan. Ya, saya pernah dengar tuh Pak. Iya, itu juga lagi yang tren sekarang nih Mbak. Apa tuh? Yang pahit, sambiloto ya. Sambiloto itu mah, aduh pahit banget. Iya. Saya pernah nyobain itu di situ. Iya betul. Nah, itu kelemahan jamu itu adalah pahit. Iya. Nah, di Kampung Jamu Organik kita punya solusi bagaimana supaya minum jamu itu tidak pahit, Mak. Tidak pahit. Percaya nggak? Enggak, dicampur apa sih Pak itu? Ya, nanti kita selalu membuat demo, mempraktekkan ke pengunjung agar supaya mereka bisa minum jamu. Nah, ada produk jamu, salah satunya herbal juice, Mbak. Herbal juice. Nah, itu herbal juice itu selalu kita sajikan dalam bentuk materi ya. Jadi kalau ada pengunjung, ya Bapak Ibu semuanya kita belajar cara membuat herbal juice. Jadi herbal juice merupakan salah satu jamu yang jamunya jamu kekinian ya, jamu modern gitu ya, milenial. Jadi herbal juice merupakan perpaduan antara herbal dengan sayuran ataupun herbal dengan buah-buahan. Rasanya nggak terlalu seperti kan jamu. Banyak masyarakat paling nggak mau minum jamu-jamuan nih Pak. Ya. Kan pahit, ya, ribet bikinnya, terus susah dicarinya. Ya. Nah, ternyata di Kampung Jamu ini ada solusi yang
bagus juga ya Pak ya, dicampur jus buah-buahan itu sih enak kayaknya ya, udah Iya, sehat, enak iya. juga ya. Kan ya itu masalahnya itu kenapa orang nggak mau minum jamu, karena jamu salah satunya pahit. Iya. Nah jadi sekarang tugas kita termasuk generasi milenial bagaimana menciptakan suatu produk yang tidak membuat orang bisa lari ya, tanda Iya. kutip ya. Kalau kita lagi kecil kan denger jamu langsung lari itu. Iya. Tapi kalau kita bikin jamu yang memang dari rasanya tidak pahit, Iya. penampilannya itu nggak Kemasannya jadul, juga menarik, ya, ya, tapi Pak ya? dengan tidak mengurangi khasiat jamu itu sendiri gitu. Nah kalau di sini kan ada apa namanya, ada kolam ya Pak ya. Ini Betul. ada manfaat atau ada ikannya yang bisa diambil? Oh, jadi ceritanya gini, jadi zaman dulu udah lama nih, tahun 2000-an kita tidak punya kolam seperti ini, tapi lama-kelamaan kita bikin, awalnya kan kalau daerah sini tuh masyarakat ini tuh buat bata merah ya Mbak ya, bata merah digali, iya, jadi iya. cekungan itu nggak berbentuk ya. Oke. Nanti kita coba bentuknya jadi seperti kolam. Nah, awalnya ini kan masih gersang nih, kering terus. Tapi semenjak kita banyak menanam, ada banyak pohon sapi tinggi, banyak banget lama-kelamaan. Terbentuk seperti Betul, ini ya. ada air. Nah, jadi di air juga ini ternyata banyak itu Mbak, banyak ikannya banyak. Ikan banyak ya. Bahkan sempat kita sudah 5 tahun nggak pernah ternak ikan sini ya, tapi tiba-tiba datang gitu. Jadi karena kan ada air ya, Betul. yang dekat dengan Nah, pepohonan. betul, jadi bahkan bukan ikan saja yang kita ternak, kita rawat, jadi ikan tersebut tiba-tiba datang Mas, tapi banyak juga binatang seperti yang paling banyak, sehingga tahu saya juga ada biawak sampai besar kayak gini ya, tapi kita biarkan. Ya. Ular yang paling banyak kobra ya, terus ada garangan ya, kalau orang sini mungkin musang ya, Iya, musang. ada juga burung banyak. Nah jadi Kampung Jember Organik juga mengajarkan bagaimana supaya orang itu lebih mencintai lingkungan ya. Alam ya. Apalagi Betul. di Kabupaten Bekasi ini jarang sekali loh Pak, ada tempat yang benar-benar asri, penuh dengan pepohonan. Kan sekarang udah penuh dengan kawasan industri Betul, ya Pak ya. betul sekali. Jadi kita nggak merasa bahwa kita itu berada di kampung. Ya. Padahal kalau kita keluar itu sudah kawasan semua. Jadi, Kawasan semua. Nah, jadi banyak juga orang yang sedikit tertipu ya, Ya. tanda kutip. Kita jalan-jalan ke Kampung Jember Organik, tapi kok tepatnya ada di daerah kota Ya. gitu ya. Nah itulah jadi kelebihan Ibu Marta itu. Jadi kalau orang lain itu membeli tanah di kampung dijadikan kota, kalau kita beda Mbak, membeli tanah di kota dijadikan kampung. Iya, jadi Wah, luar seperti biasa ini Bapak ya sudah Ya. mengajak saya keliling-keliling. Ternyata banyak juga ya Pak ya, bangunan di sini itu juga banyak digunakan untuk masyarakat, kegiatan-kegiatan ataupun pertemuan ya Pak ya. Iya, iya. Banyak banget ini ada bangunan itu ya. Jadi biasanya kalau mereka jalan-jalan seperti kita ya, jalan-jalan gitu, lihat tanaman. Nah, habis itu kita kumpul di sebelah sana. Nah, di sana itu tempatnya nanti di sana itu ada semacam ada presentasi, ada tanya jawab, terus ada juga forum ini ya, forum diskusi ya. Iya, forum diskusi. Nah, ada juga kelebihan Mbak kalau di sini. Jadi Kampung Jember Organik itu bukan kita mengajarkan bagaimana supaya kita hidup sehat dengan jamu. Nah, tapi ada sisi juga bagaimana supaya kita bisa mempercantik diri dengan obat alamiah. Jadi di sini juga menyediakan ada yang namanya demo make up. Demo make up. Iya, jadi ibu itu nanti bisa belajar Ada bagaimana keterampilan juga Betul, ya Pak ya. cara merias diri. Jadi pulangnya cantik-cantik gitu ya. Nah, itu mungkin Udah kelebihannya. dapat sehat, udah dapat cantik, udah dapat hemat, udah dapat cuci mata ya Pak ya. Nah, Ini udah jadi lengkap. itu makanya jadi satu paket ya. Hmm? Jadi bukan saya karyawan Kampung Jamu Organik, tapi kalau menurut saya sendiri sih konsepnya sudah konsep bagus ya. Konsep dari hulu ke hilir itu ada semua. Tinggal Ini- kita merawat dan menjaga aja ya Pak ya. Ya, kalau zaman dulu orang tua kita biasanya menggunakan untuk sakit mata anak kecil, Ya. ya. Tapi Perih mata di ya, Pak? perih kalau orang Sunda itu ya. Perih. Nah, tapi sekarang lagi tren kembang teleng itu bisa digunakan sebagai pewarna alami, ya. Makanan. Ya, makanan, minuman itu ngejreng. Bahkan informasi yang terakhir itu bisa mencegah atau bisa dikatakan sebagai anti kanker. Luar biasa luar kan? biasa. Iya, betul. Jadi ini kan banyak sekali tanaman kembang teleng itu sebagai Ternyata banyak tanaman. edukasi Iya. juga ya Pak ya di Nah, sini. kayak gini kan ini. Nah, ini. Jadi konsepnya kalau di Kampung Jember Organik, konsepnya itu kita menanam itu bukan dalam area yang luas, tapi konsepnya kita menanam dalam bentuk seperti taman Mbak ya. Seperti taman, Jadi biar nggak bosen dan betul. Jadi kita datang ke sini tuh kayak di taman, iya. tapi tanamannya kayak kumis kucing, Iya. kayak kencur, Kan temulawak. jarang di rumah-rumah juga jarang yang punya dan yang ada tanamannya kayak gini ya Pak. Jadi di sini semuanya lengkap ya Pak ya. Ya, alhamdulillah dengan 700 sudah cukup lah, dengan 700 jenis tanaman sudah cukup.
beberapa tanaman Ada yang 700. digunakan kita itu di sini ada ya. Dan ini juga dari pencahayaan sinar matahari juga cukup ya Pak ya? Sudah cukup ya, memang bisa dikatakan Strategis banget ya Pak ya? ya strategis banget. Tapi kita ya itu saya bilang tadi, kita tidak merasa bahwa kita itu di kampung. Jadi di sini tuh adem gitu ya. Adem. Kadang dingin, tapi kalau kita keluar dari kampung Jemur Organik, Mas, panas. Waduh, panasnya minta ampun. Udah sama pabrik ya? Nah, kayak gini. Jadi ya bisa dikatakan juga kampung Jemur Organik merupakan paru-paru ya. Paru-paru jantungnya itu ya. Iya betul. Nah, jantungnya Cikarang lah. Betul Dengan sekali. 10 hektar. Pak, mungkin ada yang Bapak sampaikan ke sahabat Iba Mukti di rumah. Ayo datang ke Kampung Jamu, di sini banyak loh. Kita kan sebetulnya masih pengen berlama-lama di sini Pak ya. Iya. Tapi karena terbatas waktu, nah si Bapak juga ini ingin mengajak masyarakat untuk datang ke sini karena di sini udah dapat cantik, udah dapat sehat, udah dapat pengalaman di Cimata. Mungkin ada ajakan Bapak dari Bapak untuk masyarakat. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi saya mengajak ke saudara kita yang ada di Bekasi, Kampung Jemur Organik merupakan wilayah kekuasaan Bekasi ya. Nah, jadi tentunya sangat disayangkan sekali seandainya kita sebagai warga Bekasi tidak mengetahui Kampung Jemur Organik. Nah, jadi kami menawarkan, ayo ke warga yang ada di Bekasi kalau mau belajar mengenai lingkungan hidup, mengenai jamu, terus dan pokoknya yang ada hubungannya dengan jamu, silakan datang ke Kampung Jemur Organik. Kita setiap hari standby. Standby. Ya. Kalau buka dan tutupnya jam berapa Pak? Buka jam tutupnya jam 8 sampai jam 4 ya. Kalau hari Minggu tutup, kecuali kalau ada janji ya. Tapi yang jelas saya mengajak Bapak Ibu semuanya warga Bekasi ya. Warga Bekasi. Ayo kita minum jamu, kita masyarakat jamu, kita jangan takut ya. Apalagi dalam era sekarang, betul, masa pandemi ya, ternyata jamu itu sangat luar biasa. Sangat penting, sekarang orang mencari jamu ya Iya, Pak? sekarang pokoknya jamu itu seperti perempuan yang cantik yang dicari-cari, Iya. ternyata begitu didapat, rasanya pahit. Nah, jangan lari, langsung diminum. Diminum. Mungkin itulah ajakan ya ke dari Bapak Dedi. warga Bekasi gitu. Nah, sahabat Ibu Mukti, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Dedi, pengawas di sini. Ternyata luar biasa manfaat yang saya rasakan di sini, bisa cuci mata ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan sahabat tidak Ibu itu. Mukti juga saya mengajak kembali masyarakat untuk datang ke Kampung Jamu, tepatnya kalau dari pintu masuk Egypt ya Pak ya. Ya, pokoknya kita berada di sebelah pintu kanan. masuk Egypt 2 ya, pintu Egypt 2 2. Egypt ya. Ya. Jadi paling selatan ya, paling dekat Oke. ya. Kita aksesnya sebenarnya kalau kebun sebelah timur itu berbatasan dengan Jalan Raya Cikarang Cibarusah. Itu gampang banget, pinggir jalan sahabat Ibu Mukti, nanti dicari aja di map kan ada ya Pak. Oh, langsung diklik langsung keluar Kampung Jemur Organik. Oke deh sahabat Mukti, cukup sekian dulu liputan kita hari ini yang sudah berbincang-bincang bersama Bapak, dan juga tadi ada Pak Camat, ada Bu Kepala Desa, dan saksikan terus Nyabang Desa, tepatnya di sini ada di Desa Sukaresmi ya Pak ya. Dan hanya di WMTV juga banyak program yang akan kita sampaikan ke sahabat Mukti, cuman bukan hanya di sini saja, kita akan berkeliling terus ya Pak ya. Alhamdulillah, pokoknya ya itulah Gali lah. Iya, yang jadi kita ada harus di Bekasi itu harus kita perkenalkan. Oke deh sahabat Mukti, saya Deluis dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa, saksikan terus Nyabang Desanya di WMTV. Dadah.